Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di kelas Bioteknologi Tanah dan Lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bangudin Temas. Bisa dipanggil dengan Tamas saja. Nah, di sini kelas ini akan pelajari terkait fitoremediasi pada tanah tercemar logam berat. Ini merupakan salah satu materi dalam kelas kita oleh Tamas, Safira, dan Fani. Oke, sebelum itu, apakah saudara sudah siap untuk mengikuti kelas ini? Silakan untuk on mic dan merespon. Apakah sudah siap? Siap, Baik, Kak. terima kasih atas responnya. Semoga uh, dalam kelas ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai kelas hari ini. Berdoa, saya persilakan. Baik, tidak ada tata cukup dengan berdoa, berdoa dicukupkan. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, ini saya tampilkan suatu gambar terkait salah satu kondisi tanah di Indonesia saat ini. Nah, silakan teman-teman untuk merespon dan memberikan satu kata atau ya sedikit kata ke link yang sudah saya share di grup chat. Silakan. Baik, baik. Terima kasih responnya teman-teman. Ada terkontaminasi pestisida, kimia, kering, rusak, kualitas menurun, kurang subur. Ya mungkin ada yang main-main dengan mil. Nggak apa-apa ya. Kemudian bahasa terdehidrasi dan lain-lain. Terima kasih atas responnya. Dan itu memang benar-benar kondisi saat tanah yang ini saya tampilkan ya dalam kondisi basah, tercemar dan lain-lain. Nah, jadi materi ini kita kembali lagi ini bertujuan untuk mengenalkan konsep fitoremediasi pada teman-teman serta memilih tanaman yang tepat dalam proses fitoremediasi. Karena ketika salah menggunakan tanaman akan menimbulkan suatu risiko tersendiri bagi kita tentunya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi. Nah, ini adalah suatu kondisi lingkungan di mana dalam ilustrasi ini ada suatu tanah, kemudian aktivitas pertambangan, kemudian ada aktivitas pabrikan serta pertanian yang saya ilustrasikan dengan orang yang sedang menyemprot. Nah, hal tersebut dapat mencemari tanah sehingga tanah dapat mengandung logam berat seperti kadmium, timbal, arsen, merkuri, maupun talium. Nah, fitoremediasi sendiri yaitu dia mengurangi logam berat dengan memanfaatkan tanaman. Ya, tanaman ditanam pada tanah yang sudah tercemar. Nah, peran tanaman sendiri dalam proses pencucian logam berat dalam tanah, dalam tanda kutip fitoremediasi, yaitu seperti ini, teman-teman bisa lihat, ada banyak logam berat, kemudian kita kasih tanaman, maka logam berat tersebut akan diserap oleh tanaman ke dalam tanaman tersebut. Nah, itu bukan sebatas tanaman kayu, tapi tanaman horti juga dapat melakukannya, misal seperti kangkung, seperti itu. Nah, jadi apa fungsi atau peran utama tanaman dalam proses fitoremediasi ini yaitu untuk menyerap logam berat dalam tanah sehingga harapannya logam berat itu berkurang kadarnya sehingga logam tersebut tidak mencemari lingkungan lagi. Nah, ini adalah beberapa contoh tanaman yang dapat digunakan untuk proses fitoremediasi. Ada tanaman terung hitam, itu bisa menyerap logam CD atau kadium, kemudian bunga tai ayam juga kadium, kemudian ada kangkung bisa menyerap timbal, kemudian sengon juga bisa, kemudian ada tanaman siprosespan sama tanaman benuang kaki. Nah, sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait fitoremediasi? Saya persilakan. Halo Tias, Saya diperhatikan. Muhammad Sumbul. Ya, silahkan Saya Muhammad ingin Sumbul. bertanya, Baik. itu kenapa tanaman bisa menyerap logam-logam berat? Kok bisa gitu? Mau tahu saya. Baik, terima kasih Muhammad Sumbul atas pertanyaannya. Jadi, tanaman, sebenarnya logam atau unsur logam itu juga diperlukan tanaman untuk tumbuh, sehingga tanaman itu menyerap unsur tersebut agar bisa tumbuh juga. Nah, tanaman yang saya tampilkan di sini itu dia mampu menyerap eh, logam yang udah berat di dalam tanah sehingga dia dapat bertahan dan dapat hidup juga. Jadi kenapa kok bisa menyerap? Yaitu karena mekanisme dalam tanaman itu sendiri yang memerlukan kandungan logam tersebut. Nah, seperti itu Muhammad Sumbul. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam kuis. Nah, teman-teman bisa membantu jawab dengan cara langsung on mic untuk menjawab pertanyaan ini. Kita akan menggunakan aplikasi Quizizz. Kita kerjain bersama-sama saja. Baik. Pertanyaan pertama, apakah kandungan logam berat dalam tanah dapat diserap habis oleh tanaman dalam satu waktu? Jawabannya adalah ya atau tidak. Tidak. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih.
Apakah benar jawabannya? Kita lihat. Dan ya, benar. Kemudian pertanyaan kedua, tanaman dapat menyerap kandungan logam berat dalam tanah. Benar atau salah? Benar. Benar. Terima kasih Pradana. Noval. Kemudian, yang tidak termasuk sumber logam berat di dalam tanah adalah pupuk kimia, pestisida, pertambangan, atau pupuk organik. Pupuk organik. Pupuk organik. Baik, terima kasih. Jawabannya betul semua. Nah, seperti itu. Bisa dilihat teman-teman. Jadi itu adalah sedikit review terkait materi tadi. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, tanaman yang menyerap logam berat, itu logam beratnya akan terkandung pada seluruh bagian tanaman. Sehingga apabila tanaman tersebut menghasilkan buah maupun sayuran maupun kayu, maka logam beratnya juga akan masuk ke dalam hal-hal tersebut, baik itu buah, kayu maupun sayuran yang diproduksi seperti itu. Nah, apabila buah yang diproduksi itu dimakan oleh manusia, maka kandungan logam beratnya juga akan ikut masuk. Seperti ini ilustrasinya. Nah, lalu apa dampaknya? Nah, ada banyak sekali dampak buruk atau pengaruh buruk bagi kesehatan ketika kita mengkonsumsi buah ataupun makanan yang mengandung logam berat. Seperti arsen dapat mengganggu proses seluler, kemudian timbal dapat menyebabkan masalah pada anak-anak seperti gangguan perkembangan, mengurangi kecerdasan, kehilangan memori, dan lain-lain. Nah, itu silahkan teman-teman uh, terkait bahaya dan fitoremediasi lebih lengkap, bisa teman-teman baca melalui sumber bacaan ini. Saya menggunakan referensi jurnal maupun buku, silahkan itu dapat dibaca oleh teman-teman. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Saya mau tanya kembali. Baik, saya persilahkan. Itu Muhammad Subul. tanaman yang bisa menyerap logam berat kan sebaiknya tidak dikonsumsi. Nah, terus produknya itu dialirkan ke mana? Baik, terima kasih Muhammad Sumbul, pertanyaan bagus. Nah, jadi karena yang dikonsumsi itu membahayakan manusia, maka ini adalah tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu tanaman yang digunakan dalam proses fitoremediasi itu kalau bisa merupakan tanaman pangan yang hasil panennya berupa berupa kayu misalnya, atau berupa hal lain yang tujuannya tentu bukan untuk konsumsi, seperti itu. Terima kasih Muhammad Sumbul atas pertanyaannya. Baik, seperti itu terkait materi ini, silahkan teman-teman dapat mengerjakan link pada quizzes yang kodenya 6436390, yang linknya akan saya share melalui kolom chat. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mari kita sehatkan kembali tanah kita untuk masa depan Indonesia. Terima kasih teman-teman atas keaktifannya. Dan dari saya, Tamas, pamit undur diri. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Baik, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Berdoa dicukupkan. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita aplaus buat kita semua. Terima kasih.